Shalom, kembali lagi dalam program kita Hanya Alkitab. Kembali kita akan belajar satu hal penting dari teks-teks Alkitab yang akan kita gali dan kita dalami. Dan hari ini saya ingin memberi tema, judul pembelajaran kita, Allah yang menyusui. Ya, lagi-lagi ini judul yang sebenarnya provokatif sekali, tapi saya yakin anak-anak teologi sudah tahu maksud dari tema ini, karena memang ini dipelajari di sekolah tinggi teologi. Apa maksudnya kok Allah bisa menyusui? Berbicara soal menyusui, pasti akan berhubungan dengan seorang perempuan atau seorang ibu yang digambarkan memiliki seorang anak bayi atau baru melahirkan, maka akan menyusui anak tersebut. Nah, apa kaitannya dengan Allah kita? Ya, kenapa bisa Allah dikatakan menyusui? Apakah Allah seorang ibu? Nah, kita tahu sendiri bahwa Allah itu roh yang tidak memiliki jenis kelamin. Walaupun di dalam penulisan Alkitab selalu saja maskulin dan feminimnya dimasukkan sesuai dengan konteks di mana Allah berhubungan dengan umatnya. Dan kita tahu juga Alkitab selalu memakai bahasa-bahasa manusia menggambarkan Allah itu dekat dengan umatnya. Allah itu bisa berkomunikasi dengan umatnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Allah yang menyusui. Dan salah satu teks pengantar untuk membawa kita lebih dalam mengenai Allah yang menyusui, saya ambil dari Perjanjian Baru, yang walaupun nanti ketika kita membahas Allah yang menyusui, itu menggunakan teks-teks Perjanjian Lama. Ya, jadi supaya ada sinkronisasi, saya menggunakan teks pengantar, ya, yang konteksnya sebenarnya tidak tertuju kepada soal Allah yang menyusui, tetapi ada kalimat-kalimat dalam teks ini yang merujuk ke hal sana. Nanti akan kita kaitkan dengan teks-teks Perjanjian Lama yang secara terang benderang membahas mengenai Allah sebagai ibu, bagaikan seorang ibu yang menyusui. Nah, teks pengantar kita dari Injil Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28. Ini teks yang sangat menarik sekali kalau kita memahami konteksnya dengan benar. Baik. Judul perikopnya, siapa yang berbahagia? Ya. Siapa yang berbahagia? Nah, saya dalam presentasi ini menggunakan TB2. Saya harap semua teman-teman, terlebih lagi hamba Tuhan, anak teologi, sudah memiliki Alkitab terjemahan baru edisi 2 yang dikeluarkan oleh LAI tahun ini, ya, 2023. Jadi banyak kalimat-kalimat yang lebih mendekati kepada bahasa aslinya, dan kita lebih memahami apa maksud dari konteks yang dibicarakan ketika kita membacanya. Bukan berarti TB1 yang sudah lama kita pegang itu salah, tidak. Tetapi TB2 yang baru saya dikeluarkan LAI lebih memiliki teks-teks yang mendekati bahasa asli dan memudahkan kita memahami makna dari tulisan ayat-ayat yang di Alkitab. Nah, judul perikopnya, siapa yang berbahagia? 2 ayat saja. Saya bacakan untuk kita semua. Mari kita perhatikan layarnya. Ini menggunakan TB2. Nanti kita akan lihat perbedaan dengan TB1, sehingga bisa kita lihat maknanya pun menjadi berbeda. Ya, kita akan perbandingkan nanti TB1 dengan TB2 dari Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28. Ketika Yesus masih berbicara tentang hal-hal itu, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Ia pun berkata, "Yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Nah, teman-teman, kalau buka Alkitab yang TB1, tidak ada kata atau kalimat yang sebol kuning. Benar? Itu menjadi perbandingan yang jelas. Dia 27 tidak ada di TB1 tentang hal-hal itu. Dia 28 kalimatnya di ayat 28 TB2 yang lebih berbahagia. Sedangkan TB1 tidak ada kalimat yang lebih. Ya, teman-teman sudah bisa melihat yang sebol kuning itu tidak ada di TB1. Itu menjadi perbedaan yang signifikan karena akan berkaitan dengan maknanya. Nah, sehingga dengan kita menggunakan TB2,
ketika Yesus masih berbicara tentang hal-hal itu, akhirnya kita mengetahui ada konteks di belakangnya, ada cerita yang dibangun. Apa hal-hal itu? Ya, tentu konteksnya ini berbicara dari 14 sampai 26 yang sebelumnya, di mana Yesus mengusir setan dari seseorang yang menyebabkan orang itu bisu, dan orang-orang sekitar mengatakan Yesus mengusir setan dengan kuasa penghulu setan, yaitu Beelzebul. Mereka tidak percaya dengan kekuatan ilahi Yesus. Mereka bilang dia menggunakan kekuatan setan, Beelzebul. Beelzebul ini dewa sesembahan orang Kanaan, dewa lalat ya. Dianggap penghulu setan. Setan di atas segala setan. Jadi Yesus diyakini memiliki kuasa setan di atas segala setan, sehingga semua setan pun tunduk. Tapi Yesus orang yang begitu sabar. Dia tidak marah dengan tuduhan itu. Dia malah memberikan pengajaran tentang bagaimana cara setan dan roh jahat bekerja terhadap diri manusia. Nah, teman-teman bisa baca konteksnya dari 14 sampai 26 di atasnya kan. Dia bilang bagaimana mungkin setan mengusir setan, nanti kerajaannya terpecah-pecah. Lalu dia berbicara soal roh jahat yang mengembara. Kalau orang itu tidak betul-betul bertobat, maka roh jahat itu akan mengajak 7 roh lebih jahat lagi ya kan, datang kepada orang itu, sehingga orang itu semakin rusak dari semulanya. Yesus tidak marah dengan tuduhan dia memakai kuasa Beelzebul, malah dia terus mengajar dengan sabar. Inilah yang membuat perempuan berseru. Ketika Yesus masih berbicara tentang hal-hal itu, ya berbicara tentang Beelzebul dan roh jahat, perikop di atasnya, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak. Ini hal yang tidak biasa, teman-teman. Seorang perempuan akan memberikan pujian dari khalayak ramai saat Yesus sedang berbicara. Kenapa ini tidak biasa? Karena dalam komunitas Yahudi, seorang perempuan dilarang berbicara di depan umum. Perempuan ini bukan hanya bicara, tapi berseru, berteriak. Bayangkan. Dia melanggar norma-norma yang berlaku pada zaman itu. Ya. Kenapa dia berseru? Ini pujian tulus dari seorang perempuan itu. Kenapa? Sesuai konteks tadi, dia melihat betapa baik dan sabarnya Yesus yang sudah dikatai sebagai penghulu setan memakai kuasa Beelzebul, tapi Yesus tidak sakit hati, Yesus tidak marah, malah dia tetap dengan sabar mengajar. Jadi ini pujian tulus perempuan yang tidak tahan melihat kebaikan Yesus, sehingga norma komunitas Yahudi pun dilanggarnya, itu dengan berbicara dan berteriak depan umum. Dia nggak peduli. Karena dia mungkin tidak pernah melihat ada orang sebaik Yesus. Ya. Makanya keluar pujian yang sangat natural dari seorang perempuan ini. Kenapa natural? Karena kita tahu dia melanggar norma dengan berbicara di antara khalayak ramai di depan umum. Saking tidak tahannya dia melihat kebaikan Yesus, melihat kesabaran Yesus, sehingga dia mengeluarkan pujian dari dalam hatinya, berkata apa? Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau, dan susu yang telah menyusui engkau. Berbahagia, sering sekali dikatakan bless, diberkatilah engkau. Ya, berbahagialah ibumu, diberkatilah ibumu. Kalau kita bahasakan dalam bahasa kita sehari-hari, betapa bangganya ibumu kepada engkau. Kalau saya bahasakan dengan bahasa saya, orang Batak atau orang Medan, bangga kali mamamu padamu, karena engkau anak yang baik, anak yang sabar, anak yang pintar, anak yang penuh kasih. Betapa bahagianya mamamu yang pernah mengandung engkau dan menyusui engkau sampai engkau besar. Dia bangga punya anak seperti engkau. Nah, itulah pujian tulus perempuan. Tapi yang bisa kita ambil dari ayat ini apa? Yang mau dikatakan perempuan ini kebahagiaan versi dunia. Apa kebahagiaan versi dunia? Yaitu memiliki keturunan. Menjadi seorang ibu itu kebahagiaan yang luar biasa, khususnya pada zaman kuno dan komunitas orang Yahudi. Ya, orang Yahudi memegang perkataan dari kitab Kejadian yang dimana dikatakan Allah kepada Adam dan Hawa untuk beranak cucu. Ya, tujuan utama pernikahan bagi orang-orang Yahudi di zaman dulu itu prokreasi, memiliki keturunan, itu kebahagiaan tertinggi.
terkhusus kepada seorang perempuan ketika dia menjadi seorang ibu, mengandung seorang anak, melahirkan, dan akhirnya bisa menyusui, itu kebahagiaan dan berkat yang tertinggi. Dan terlebih lagi, pujian perempuan ini kepada Yesus, yang melihat ini anak baik, ini anak yang penuh kasih, ini anak yang sabar. Betapa diberkatilah ibu dari Yesus. Itulah maksud pujian perempuan. Ya, menjadi seorang ibu, memiliki keturunan, menyusui seorang anak, itu kebahagiaan versi dunia, khususnya dalam pemikiran orang-orang Yahudi. Prokreasi itu wajib. Bagi seorang istri Yahudi yang tidak memiliki keturunan, itu pasti diomong-omongi, dianggap mandul, dan nanti suaminya akan menikah lagi dengan perempuan lain. Jadi itu merupakan kebahagiaan tersendiri. Dan akhirnya melihat anak itu bertumbuh kembang menjadi anak yang pintar, baik seperti Yesus yang dilihat perempuan ini, maka perempuan ini menganggap betapa bahagianya keluarganya, terkhusus ibunya yang memiliki anak sebaik engkau. Itulah pujian perempuan di ayat 27. Kita lihat jawaban Yesus di ayat 28. Sikap Yesus. Nah, di sini saya menggunakan perbandingan TB1 dan TB2. Kalau kita pakai TB1, sikap Yesus di ayat 28, kita perhatikan kalimatnya. Tetapi ia berkata, Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ada yang aneh nggak perlu kita kritisi kalau kita menggunakan TB1? Kalau kita menggunakan TB1, maka sikap Yesus dan jawaban Yesus terkesan sombong. Yang pertama, Yesus tidak marah. Omongannya dicela saat ngajar. Karena perempuan itu langsung berteriak dari tengah kerumunan. Oke, dia tidak marah. Padahal tadi kita pahami dalam komunitas Yahudi perempuan dilarang ngomong. Tetapi Yesus juga tidak berterima kasih kepada pujian sang perempuan. Dia tidak bilang, terima kasih atas pujianmu. Ya, memang saya dan ibu saya orang yang berbahagia. Tidak. Yesus tidak bilang, oke, thank you atas pujianmu. Tidak loh. Kalau kita menggunakan TB1, langsung dijawab Yesus. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Betapa terkesan sombongnya jawaban Yesus, yang tidak mengucapkan terima kasih, tapi langsung membalas, mengcounter, seakan-akan Yesus mau bilang, no. Yang berbahagia itu yang mendengarkan firman dan memelihara. Tapi kalau kita pakai TB1 yang terkesan sombong, kita bandingkan dengan TB2 yang tadi sudah kita baca, ada kata lebih. Jadi lebih halus penekanannya. Ia pun berkata, yang lebih berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kalau menggunakan TB2, sikap dan respon Yesus jadi beda dengan TB1. TB1 terkesan sombong, Yesus langsung mematahkan pujian si perempuan. TB2 ditambahkan kata lebih, jadi lebih enak. Seakan-akan kalau kita bahasakan, yang lebih berbahagia berarti apa? Ya, memiliki keturunan, mengandung dan menyusui anak, itu memang berbahagia. Tapi yang lebih berbahagia dari kebahagiaan versi dunia adalah mereka yang mendengarkan firman dan memeliharanya. Jadi lebih halus menggunakan TB2. Kita harus mengiyakan memiliki keturunan, memiliki anak, membesarkan anak, itu kebahagiaan tersendiri. Tidak mungkin kita bilang itu tidak penting. Tidak mungkin kita tidak bilang itu tidak bahagia. Itu kebahagiaan. Tetapi Yesus ingin mengajarkan kita bahwa di atas itu, beyond kebahagiaan dari dunia itu, ada kebahagiaan surgawi. Ketika mereka mendengarkan firman dan memelihara. Kata memelihara dalam terjemahan Inggris sering ditulis obey, mentaati. Ya, memelihara itu bisa juga kita artikan menyimpan, ya, merenungkan, mempelajari dan melakukan. Nah, itu kata memelihara. Berbahagialah mereka mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Obey, mentaati. Itu kebahagiaan tertinggi, itu kebahagiaan versi surgawi. Memiliki keturunan itu kebahagiaan versi dunia. Tetapi di atas itu Yesus ingin mengajarkan kebahagiaan tertinggi, mendengarkan firman dan memelihara. Tahu nggak maksud Yesus apa di sini, rekan-rekan? Ternyata menarik. Sekarang kita masukkan pujian si perempuan terhadap fakta dan realita keluarga Yesus. Kalau tadi pujian si perempuan berkata, berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan yang menyusui engkau. Sekarang kita flashback sedikit.
Benarkah ibu Yesus bahagia? Benarkah Maria bahagia mengandung Yesus? Jadi terhadap pujian si perempuan, respon Yesus, kita bisa katakan Yesus ingin bilang, hai perempuan yang memuji aku dan memuji ibuku, sungguhnya engkau tidak kenal siapa dan bagaimana Maria ibuku. Kau tidak kenal. Kau hanya melihatku dari luar dan berkata ibuku pasti berbahagia memiliki anak seperti engkau. Tidak. Yesus bilang kau tidak kenal ibuku Maria. Kenapa? Mari kita flashback ke kisah Natal. Maria itu tidak bahagia, teman-teman. Benar ya? Maria itu tidak bahagia mengandung Yesus. Jelas. Lukas 1 ayat 31 dan 34. Ketika malaikat datang memberi pesan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Respon Maria 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Aku belum bersuami. Bagaimana aku mungkin hamil? Aku belum melakukan hubungan seksual. Itu suatu aib, teman-teman. Itu musibah, bukan kebahagiaan. Kalau kita menikah, berhubungan suami istri, memiliki anak, itu kebahagiaan, normal. Tapi Maria tidak. Bahkan dalam Injil Matius yang kita tahu juga dari kisah Natal yang terkenal, Yusuf suaminya ingin menceraikannya diam-diam. Karena Yusuf berpikir, loh, kok Maria menerima pesan dia akan hamil? Siapa yang menghamili dia? Orang kami juga belum melakukan. Yusuf dan orang-orang Yahudi sekitar mungkin akan berpikir, Maria berzina. Bayangkan. Betapa beratnya hidup Maria. Menanggung semua malu. Menanggung semua fitnah. Omongan orang-orang. Dia dikatakan berzina. Jadi Maria tidak bahagia saat mengandung Yesus. Dia tidak bahagia sama sekali. Jadi si perempuan yang memuji Yesus tidak mengenal Maria. Tetapi tadi apa jawaban Yesaya 28? Yang lebih berbahagia orang mendengarkan firman dan mentaati. Kenapa? Ibu Yesus tidak bahagia, tapi taat firman. Ya, dia mendengar pesan malaikat, dia mendengarkan firman dari pesan malaikat. Dia tidak bahagia, dia bingung, tapi dia tetap taat. Ketika Maria berkata, bagaimana mungkin aku belum pernah berhubungan dengan lagi? Malaikat bilang, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka apa respon Maria? Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Taat. Maria mendengarkan pesan firman Tuhan yang disampaikan malaikat. Walaupun pesan itu tidak mengenakkan bagi dirinya, dia tidak bahagia mengandung Yesus. Tetapi dia tetap taat firman. Dia memelihara firman itu. Dan taat sampai melahirkan Yesus. Yang dinubuatkan menjadi juru selamat. Itu yang Yesus ingin katakan. Ya, kebahagiaan versi dunia itu normal bisa kita lakukan dan kita dapatkan. Ya. Orang yang sudah menikah, memiliki anak, ya itu siklus yang umum dan normal. Tetapi ketika pesan Tuhan tidak enak dalam diri kita, maukah kita mendengarkannya dan memeliharanya, taat melakukan firman itu? Ya. Jadi Yesus ingin bilang, kau tidak kenal ibuku, dia tidak bahagia, tapi dia contoh, role model, dia mendengarkan firman dan mentaati. Itulah kebahagiaan yang tertinggi. Ya, bayangkan ketika Yesus masih bayi, bagaimana Maria menyusuinya. Apakah bahagia? Belum tentu. Pasti penuh pertanyaan. Siapa anak yang kulahirkan ini? Gitu. Tetapi yang terpenting Maria sudah mendengarkan firman dan taat. Itulah kebahagiaan versi dunia yang ingin dikatakan Yesus. Baik. Sehingga pujian perempuan yang tadi berkata berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau kepada Yesus. Alangkah baiknya kita ganti kalimatnya. Kita ganti begini, lebih berbahagialah kita umatnya, karena kita tahu Allah lah yang telah membentuk kita sejak dari kandungan. Dan telah menyusui kita setiap saat. Kenapa ada menyusui kita? Nah, sekarang kita masuk ke dalam
inti tema kita Allah yang menyusui. Dan kita akan bergeser ke Perjanjian Lama. Saya ganti kalimatnya. Pujian perempuan itu tidak memahami background dari ibu Yesus dan tidak mengetahui apa kebahagiaan versi surgawi yang dikatakan Yesus. Maka ketika kita sudah memahaminya, kita ganti kalimatnya. Lebih berbahagialah kita karena kita tahu Allah yang telah membentuk kita sejak dari kandungan dan telah menyusui kita setiap saat. Kenapa? Karena ada satu kata yang sangat terkenal dalam Perjanjian Lama, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya, bahkan lagunya ada, sering nyanyikan di gereja-gereja. Dan ternyata Sadai memiliki akar kata sat, yang artinya buah dada. Allah yang membentuk kita sejak dari kandungan, dia yang menjaga kita, dan dia telah menyusui kita setiap saat. Allah bagaikan seorang ibu, El Shaddai, Sat, yang memiliki buah dada yang menyusui anak, memeluknya dalam dekapan dadanya, menyusui kita setiap saat. Nah, terminologi El Shaddai dengan akar kata Sat dalam bahasa Ibrani buah dada ini bisa kita temui juga dalam Kejadian 49 ayat 25. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau dan oleh Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai, yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah, dengan apa? Berkat buah dada dan kandungan. Di sini El Shaddai, di sini Sat, ya, berkat buah dada dan kandungan. Jadi apa? Tuhan itu seperti seorang ibu yang menyusui anaknya dengan lembut dan penuh kasih sayang. Jadi El Shaddai adalah Tuhan yang Maha Kuasa, sekaligus lemah lembut dalam memelihara dan menyusui anak-anak. Memiliki buah dada, Sat, menyusui anak-anak. Ayat yang mirip dengan ini, yang menekankan El Shaddai atau Sat, berkat buah dada, Allah bagikan seorang ibu yang menyusui anaknya. Selain Kejadian 49 ayat 25 bisa kita temui dalam Ayub 3:12 dan Mazmur 22 ayat 10. Coba kita lihat Mazmur 22 ayat 10, saya bacakan untuk kita. Mazmur 22 ayat 10, saya menggunakan TB2. Engkaulah yang mengeluarkan aku dari kandungan, engkaulah yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kata dada digunakan Sat di situ ya. Dada ibuku. Ayub 3 ayat 12. Coba kita perhatikan. Ayub 3 ayat 12. Saya bacakan untuk kita semua. Mengapa pangkuan menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Ya, jadi El Shaddai selain Allah yang kuasa, dia Allah yang menyusui, yang memiliki buah dada, mendekap anaknya itu umat Israel, umat pilihannya, dan memeliharanya sepanjang waktu. Ya, Allah itu digambarkan sebagai seorang ibu, khususnya dalam Perjanjian Lama yang berkaitan dengan El Shaddai. Ya. Allah sebagai seorang ibu. Ya, ayatnya banyak sekali bertaburan. Yesaya 46 ayat 3. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Ya, kandungan menunjuk kepada seorang ibu yang mengandung dan akan melahirkan anaknya. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Ya. Bagaikan seorang ibu, Allah itu bagaikan seorang ibu yang memiliki belas kasihan, rahim kepada seorang anaknya. Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Kasih Allah itu bagaikan ibu di atas segala ibu. Kalau ada seorang ibu melupakan dan membuang bayinya, Allah tidak seperti itu. Kenapa? Karena Allah yang menyusui, ya, tidak mungkin lepas dari anak yang disusui. Dan kita tahu secara medis juga dalam dunia kita sekarang itu wajib disusui. Ya. Makanan pertama bayi sejak dia mulai lahir, susu ibunya. Artinya apa? Kedekatan yang begitu erat. Bukan hanya fisik, tapi juga emosional terkandung di dalamnya. Begitu dalamnya lah kasih Allah kita sebagai seorang ibu yang mendekap kita dan menyusui kita. Yesaya 66 ayat 3, seperti seorang yang dihibur ibunya, demikian aku ini akan menghibur kamu. Di sini Allah mensejajarkan dirinya dengan ibu.
Kalau engkau dihibur oleh ibumu, maka aku pun lebih lagi menghibur engkau. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Dan bilangan 11 ayat 12 yang akan kita bahas khusus setelah ini. Akukah yang akan mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang. Perhatikan kalimatnya menarik sekali, bilangan 11 ayat 12. Pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu. Ini perkataan Musa ya kepada Allah ya. Allah yang lagi berkomunikasi dengan Musa. Dikatakan tadi, akukah yang mengandung? Allah mensejajarkan dirinya dengan seorang perempuan atau ibu ya. Ini secara feminisnya kita menilai teks ini. Bukan berarti Allah memiliki jenis kelamin perempuan, tidak ya. Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang akan melahirkan? Allah sebagai seorang ibu yang luar biasa. Sebagai pengasuh yang memangku anak yang menyusui. Begitu dalamnya kasih Allah. Seperti kasih ibu. Kalau kita punya lagu kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Bagaimana lagi dengan Allah jikalau dia sebagai seorang ibu? Ya, kekal kasihnya kepada kita. Ayah menyusui. Nah, kalau tadi dia digambarkan sebagai ibu, apakah karena juga Allah bisa atau lebih sering digambarkan sebagai sosok maskulin atau laki-laki, kita bisa mengatakan dia sebagai kan orang ayah yang menyusui anaknya? Coba kita perhatikan teks-teksnya. Bukan hanya ibu menyusui, melainkan ayah menyusui, yaitu bilangan 11 ayat 12 tadi. Kenapa? Jelaslah sini. Di sini perkataannya menggambarkan seorang wanita yang mengandung dan melahirkan. Tetapi ketika masuk ke alinea ini, dia katakan pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu. Nah, di sini menarik sekali teman-teman, karena beberapa terjemahan bahasa Inggris, American Standard Version dan English Revised Version, jelas menulis as a nursing father, ayah yang menyusui. Yeah. As a nursing father, carry them in thy bosom, di dada, di pangku, as a nursing father. Ya. Luar biasa ya. Dia Allah yang mengandung, melahirkan, tapi dia juga Allah yang bagaikan bapa menyusui. Dia Allah yang bagaikan ibu menyusui. El Shaddai. Makanya tepatlah kita katakan tadi, sesuai tema kita, Allah yang menyusui. Bukan soal kelamin Allah itu pria atau wanita, dan bagaimana dia menyusui, tidak. Tetapi dalam konteks kedekatan dengan umatnya, dia bagaikan ayah, bapa, dan ibu yang dekat dengan umatnya. Menyusui. As a nursing father. Menarik, teman-teman. Nah, satu kata yang perlu kita perhatikan yaitu ini. Pengasuh. Pengasuh. Ini menarik sekali. Pengasuh. Dalam teks bilangan 11 ayat 12, pengasuh itu aman, ya. Sebenarnya ditulis ha-omen dan memiliki akar kata aman dalam bahasa Ibrani. Ha-omen, atau terjemahnya a guardian, pengasuh, penjaga, sama saja. Nah, yang menariknya, kata ini berulang kali ada dalam Perjanjian Lama, akar kata ini. Aman atau omen, ini bisa disematkan kepada pria dan wanita. Jadi tidak khusus menunjuk kepada seorang wanita. Misalnya dalam 2 Raja-Raja, pasal 10, ayat 1 dan 5. Saya bacakan. 2 Raja-Raja, pasal 10, 1 dan 5. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kemasyhuran Salomo karena nama Tuhan, ia datang hendak mengujinya dengan pertanyaan-pertanyaan sulit. Oh sorry, itu 1 Raja-Raja. Salah. 2 Raja-Raja, pasal 10. Ya, ayat 1 ya. Ahab mempunyai 70 orang anak laki-laki di Samaria. Yehu menulis surat dan mengirimnya ke Samaria kepada pembesar kota itu, para tua dan para wali anak-anak Ahab. Nah, itu dia. Para wali. Di situ juga menggunakan aman, omen. Ya. Pengasuh, penjaga, wali. Bisa. Dan itu menunjuk pada laki-laki.
Aman juga diartikan sebagai ayah angkat dalam Ester 2 ayat 7. Nah, jadi tidak menunjuk kepada perempuan, walaupun konteksnya menyusui, ya. Jadi aman penjaga di situ bisa juga ke laki-laki. Ester 2 ayat 7, Mordekai itu pengasuh. Nah, di situ menggunakan aman. Ya. Haomen, pengasuh. Hadasa, yakni Ester, anak pamannya, sebab anak itu tidak berayah ibu lagi. Jadi kata ini berganti-ganti digunakan dalam perjanjian lama, bahkan juga dalam kitab Rut, Naomi mengambil anak itu, membaringkannya di dadanya dan menjadi pengasuhnya. Dari sekarang menunjuk perempuan nih. Ya, pengasuh di sini aman, menunjuk perempuan. Dan, tapi di sini menunjuk laki-laki dan laki-laki. Jadi bergantian terus. Penjaga, pengasuh, haomen, a guardian. Artinya apa? Meskipun kata haomen, ya, penjaga, guardian, pengasuh, digunakan menggambar apa yang dilakukan pria dan wanita, dalam bilangan 11 dan 12, kata tersebut digunakan dalam konteks di mana Yahweh, Allah, digambarkan sebagai seorang ibu. Karena kita tahu Alkitab Ibrani atau orang-orang Yahudi tidak pernah menggunakan kata benda feminim atau kata kerja feminim untuk menunjukkan jenis kelamin Tuhan atau tindakannya, itu nggak pernah ada. Jadi jangan nanya Tuhan itu laki-laki atau wanita, enggak ya. Tapi sesuai konteks yang barusan kita belajar, kita bisa tahu bagaimana Allah itu bertindak, bagaikan seorang ayah, bapak, ataupun seorang ibu. Padahal kalau kita menggunakan kata-kata benda tunggal maskulin untuk menunjukkan pekerjaan Tuhan, karena Tuhan selalu diidentifikasikan dalam Alkitab Ibrani dengan kata ganti maskulin. Jadi selalu Allah itu bentuknya laki-laki dalam Alkitab. Ya, lagi-lagi itu tergantung kepada konteks dan penulisannya. Laki-laki, laki-laki. Tapi kalau kita membaca teksnya baik-baik, tentu Allah juga bisa digambarkan sebagai seorang ibu, ya, penjaga, pengasuh yang mengasuh kita, menyusui kita, memelihara kita. Amen, ya, aman. Baik. Satu artikel yang sangat baik mengenai soal Allah menyusui dan juga bagaimana hubungan erat ibu dan anak dalam budaya Israel kuno dari Meyer Gruber. Ini ada PDF-nya, saya punya, ya, breastfeeding practice, ya, menyusui in biblical Israel and in old Babylonian Mesopotamia. Saya kutip beberapa perkataan yang mau dikatakan Gruber. Di Israel kuno, menyusui wajib dilakukan oleh ibu kandung dari anak tersebut. Dalam kasus di mana laktasi tidak terjadi atau air susu ibu tidak keluar, maka ibu kandung akan mempekerjakan yang disebut ibu susu, ya. Ibu lain yang memiliki air susu ibu. Karena bayi perlu disusui sepanjang siang dan malam. Praktek mengasuh anak menciptakan ikatan yang kuat antara ibu dan anak. Menyusui menciptakan keintiman antara ibu dan anak, menjadi momen spesial bagi mereka untuk menjalin hubungan erat satu sama lain. Nah, Gruber mengatakan ini, ya, di dalam tulisannya tentang breastfeeding di Israel dan Babilonia. Yang mau dimaksudkan adalah ketika Allah menyusui, ya, dan itu wajib hukumnya, bagian seorang ibu yang harus menyusui anaknya, dan kalau tidak ada harus mencari ibu susu lain supaya susu itu tetap masuk ke dalam tubuh bayi. Kewajiban bagaikan Allah yang menyusui, memelihara, menjaga, membesarkan kita umat. Artinya apa? Ada hubungan erat, intimasi di dalam Allah dan umat pilihannya. Digambarkan bagai ibu yang menyusui. Dan itu harus dilakukan terus-menerus. Sehingga dari pemahaman ini, teman-teman bisa berpikir, betapa luar biasanya Allah itu mengasihi kita. Dia bagaikan Bapa yang menjaga kita, yang memelihara kita, dan dia juga bagaikan ibu yang menyusui kita. Dari kita kecil sampai kita besar. Ada bonding, ada ikatan yang luar biasa. Kita tahu bagaimana ikatan seorang anak khususnya kepada seorang ibu yang begitu mendalam. Begitulah ikatan kita kepada Allah yang sangat mendalam. Ya. Ketahuilah bahwa Allah yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan ketahuilah sampai sekarang dia terus memelihara dan menyusui engkau, mendekap engkau di dadanya, memeluk engkau. Baik, ini yang bisa kita pahami dalam penjelasan dan materi kita yang singkat ini, ya, Allah yang menyusui. Kiranya ini menambah pengetahuan kita supaya
kita semakin dalam memahami atribut Allah, memahami Allah kita yang luar biasa ini, walaupun tidak mungkin kita pahami secara terang benderang, 100% tidak mungkin, kita manusia yang terbatas dan berdosa, tapi pahamilah kasih-Nya yang begitu luar biasa. Dia Bapa kita, Dia Ibu kita. Dia memelihara kita, membesarkan kita, dan menyusui kita. Maka itu jadilah kita anak-anak yang bergantung erat sama Dia, yang bertumbuh dengan firman-Nya. Dukung terus YouTube kita Hanya Alkitab, share kepada banyak teman-teman. Kiranya pembelajaran ini semakin menambah wawasan kita untuk terus berpikiran terbuka, karena Alkitab begitu luas, dan kita bisa memahaminya dari berbagai perspektif. Sampai ketemu lagi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.